Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oplok kodok. Terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan mampir di channel saya. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih pula. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan diberikan kemudahan untuk seluruh urusannya. Kali ini kembali saya mendapatkan kiriman dari subscriber, dan menurut informasinya ini adalah modul treadmill. Untuk paket kali ini dikirim dari Bapak Nanang Sumantri yang berada di Tamiang, Aceh. Berawal dari kerusakan modul treadmillnya ini, mungkin beliau mencari beberapa referensi di YouTube, dan alhamdulillah ketemu dengan channel saya. Selanjutnya beliau menghubungi saya melalui chat WhatsApp, dan inilah screenshot komunikasi saya dengan subscriber saya tersebut. Buat Bapak Nanang Sumantri yang berada di Tamiang, Aceh, semoga beliau nonton video ini. Buat teman-teman baru yang baru bergabung, semoga ini bisa menjadi inspirasi. Tak lupa buat teman-teman yang selalu mengikuti channel saya, terima kasih atas kesetiaannya. Untuk lebih detailnya seperti apa, mari kita bongkar untuk paketnya. Lanjut. Dan inilah paket tersebut setelah saya keluarkan dari packingnya. Ternyata beliau mengirim dua item, teman-teman, seperti ini. Di sini ini adalah modul mesin cuci LG Smart Inverter, dan untuk kondisinya seperti ini. Saya nggak tahu ini kotoran apa. Selanjutnya kalau saya balik untuk board displaynya, nah seperti ini. Nampaknya masih utuh, belum pernah tersentuh oleh teknisi sebelumnya. Selanjutnya ini adalah modul treadmill, dan untuk fisiknya seperti ini. Ini adalah board power supply-nya. Selanjutnya ini adalah board controllernya. Mungkin ini displaynya dan ada indikator LED-nya seperti itu. Untuk kali ini mungkin saya review satu aja karena durasi ya teman-teman. Untuk modul mesin cuci ini kita abaikan karena untuk video perbaikan modul mesin cuci saya sudah banyak, dan nanti ini pun kita juga lakukan perbaikan. Selanjutnya kita fokus di modul treadmillnya ini, dan kita pelajari terlebih dahulu untuk board power supply dan board displaynya ini. Di kedua board ini mungkin saya akan fokus di board power supply-nya, karena menurut informasinya modul treadmill ini mati teman-teman. Jadi untuk board display kita abaikan dulu. Selanjutnya kita fokus di board power supply-nya, dan untuk board power supply kondisinya seperti ini. Untuk klem heatsink di sini sudah karat seperti ini. Selanjutnya di board power supply-nya ini kita bisa amati untuk input AC bisa kita suntikkan di test point ini. Nah, di sini ada kode ACN dan ACL. Selanjutnya dari input AC ini jalur 220 akan melalui PTC. Ini ada sebuah PTC. Dari PTC ini masuk ke dioda bridge. Dari dioda bridge ini tegangan di up menjadi 300 volt yang kemudian diumpan ke elko utamanya. Ini elko utamanya. Dari elko ini kemudian 300 volt diumpan ke trafo, dan trafo ini akan drive oleh sebuah IC PWM. Di sini ada IC PWM. Selanjutnya setelah trafo drive sinyal-sinyal PWM oleh IC PWM-nya ini, si trafo akan mengeluarkan tegangan DC yang kemudian diarahkan oleh dioda-diodanya. Di sini ada dioda, dan difilter oleh kedua elko-nya ini. Dari elko ini kemudian tegangan-tegangan tersebut diumpan ke komponen-komponen yang diperlukan di area sekunder. Kurang lebih seperti itu untuk skematik dan cara kerjanya. Selanjutnya coba kita amati terlebih dahulu, barangkali ada komponen yang hilang. Karena memang menurut informasinya ini tuh sudah pernah kerendam banjir teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Ini nampaknya di sini harusnya ada komponen, nah di situ. Tapi itu sudah tidak ada, dan untuk pin out di kakinya itu ada korosi seperti itu. Selanjutnya ini mungkin ini fuse kali ya. Oh iya, ini fuse teman-teman. Dan untuk fuse ini nantinya kita lakukan pengetesan. Untuk kondisi fuse-nya, fuse masih aman. Selanjutnya untuk input AC 220-nya ini apakah sampai ke dioda bridge-nya? Ini sampai. Selanjutnya untuk satunya ini pun sampai. Di output dioda bridge-nya apakah ada short? Nampaknya aman teman-teman. Coba saya pastikan kembali. Nampaknya aman, nggak ada short. Mungkin akan saya bongkar dulu untuk power supply-nya. Kita lakukan pengukuran dari bawah, karena memang kondisinya tuh seperti ini. Dan coba kita lakukan pembongkaran. Dan seperti ini untuk kondisi power supply-nya teman-teman. Setelah saya angkat dari posisi aslinya,
Nah, di bawah terlihat memang ada bekas, saya nggak tahu ini mungkin bekas air atau seperti apa, dan saya akan coba bersihkan dulu. Selanjutnya kita lakukan pengecekan komponen-komponennya dan pengetesan. Seperti ini untuk modul power supply-nya setelah saya cleaning. Dan di area sini setelah saya amati, ini adalah dioda. Selanjutnya ini adalah MOSFET. Dan di sini ada sebuah relay 12 volt. Selanjutnya komponen yang hilang ini saya belum tahu. Mungkin ini elko atau kapasitor, karena di situ tertera kode C11. C itu artinya kapasitor. Bisa kapasitor nano, keramik, atau kapasitor elko seperti ini. Selanjutnya coba kita lakukan pengukuran apakah ada jalur yang short di MOSFET-nya ini, dioda dan dioda bridge. Di sini karena ada dioda bridge juga, teman-teman. Untuk range pengukuran saya gunakan range pengukuran dioda di dioda yang ini. Nampaknya dioda ini masih bagus. Selanjutnya untuk MOSFET ini. Nah, MOSFET ini nampaknya juga masih bagus, teman-teman. Ya, masih bagus, tidak short. Selanjutnya untuk dioda bridge-nya. Nah, dioda bridge-nya juga masih bagus. Untuk jalur IC PWM-nya ini, coba kita ukur di test point elko-nya aja. Nah, nampaknya ini pun masih bagus, tidak ada short. Ya, nggak ada short, teman-teman. Selanjutnya coba akan saya pasang untuk elko yang terlepas di sini. Mungkin saya kasih elko 25 volt 470 UF mungkin. Karena kalau saya analisa ini mungkin jalur menuju ke relay mungkin. Tapi ini tidak terhubung ke relaynya ya. Ya, coba saya pasang dulu untuk elko di sini dan kita lihat hasilnya seperti apa. Setelah saya melakukan pengamatan secara detail untuk komponen-komponen yang tertanam di power supply-nya ini, di sini saya menemukan ada 3 optokopel. Nah, di sini untuk kaki-kakinya itu sudah pada korosi dan kali ini saya sudah lakukan pergantian untuk ketiganya. Selanjutnya untuk kapasitor yang di sini ini saya pasang kapasitor keramik dengan ukuran 1 kV 102K. Selanjutnya setelah semua proses selesai, coba kita lakukan pengetesan tegangan dengan dialiri listrik dan untuk outputnya di sini tertera 8 volt ground RX TX. RX itu receiver data dan TX itu transfer data. Di test point tersebut harus kita pastikan untuk tegangannya harus ada 8 volt. Selanjutnya coba kita kasih input AC 220 di pot sini. Nah, seperti itu. Dan coba kita colokan. Nah, bisa teman-teman lihat untuk indikator yang di sini sudah nyala ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Selanjutnya langsung kita ukur di outputnya. Di test point ini harus hadir 8 volt. Nah, bisa teman-teman lihat untuk outputnya sudah terukur hadir, terukur 7,90 volt dan ini pun stabil. Langsung coba kita hubungkan ke board display-nya. Mudah-mudahan langsung bisa hidup. Kembali kita colokan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Untuk kali ini display sudah ada tampilan. Nah, seperti itu. Mungkin di sini karena tidak terhubung ke komponen-komponen terkait, mungkin ada motor karena di poin sini, di test point ini ada tulisan motor. Dan di test point motor itu apakah ada tegangannya di situ? Nah, nampaknya di sini pun sudah ada outputnya 98 volt DC ya teman-teman. Dari hasil pengetesan ini untuk modul treadmill ini saya sudah bisa pastikan sudah normal kembali. Selanjutnya setelah proses perbaikan untuk modul mesin cuci pun kita coba lakukan pengetesan. Di sini untuk sensor-sensornya saya sudah pasang. Untuk fungsi dinamo saya gantikan dengan sebuah lampu dan jika nanti dinamo itu bekerja akan ditandain dengan nyalanya lampu. Saya colokkan dan untuk indikator standby-nya sudah nyala ya teman-teman. Nah, itu nyala merah. Selanjutnya saya tekan tombol powernya. Nah, ini pun sudah normal kembali. Untuk semua tombol tidak ada masalah. Dan langsung kita start. Nah, untuk kali ini modul menimbang beban, tidak lama kemudian dinamo akan bekerja ditandai dengan nyalanya lampu. Nah, seperti itu.
Dari hasil percobaan ini pun untuk modul mesin cuci sudah normal kembali. Dari hasil pengetesan tersebut untuk kedua modul ini, baik untuk modul mesin cuci LG Smart Inverter dan untuk modul mesin treadmill, saya sudah bisa pastikan sudah normal kembali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Share ke teman-teman bila informasi ini dirasa penting dan berguna. Akhirnya dari saya bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam oklok-oklok.